Halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya Bali dan Data Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bertutorial bagaimana cara memperbaiki sebuah blender merek Philips. Kayaknya sih merek blender ini udah lama banget sih kayaknya. Biasanya blender Philips ini memang dalam hal kualitas memang sangat bagus banget ya. Dan mungkin sudah saatnya udah rusak ini. Jadi dalam keadaan mati total. Jadi sebelum kita akan obrak-abrik, kita buka atau saya akan jelaskan apa saja yang akan ada kemungkinan kerusakannya, maka kita akan coba tes dulu. Oke, jadi kita akan tes dulu apakah betul nggak hidup. Sini udah saya buat di nomor 1 aja, dan di sini untuk mengetes ini harusnya ada bagian tempat untuk blendernya sih sebenarnya, karena di sini ada seklar. Jadi untuk karena nggak ada apanya bagian kelasnya itu, kita pakai obeng ini aja nanti untuk apa, mudah-mudahan tidak koslet ya. Ini memang sudah lama udah rusak, dibilang sama pemilik, ternyata nggak hidup sama sekali. Memang betul yang disampaikan oleh pemilik, ini hidup total. Oke teman-teman, jadi apa-apa saja kemungkinan yang rusak di blender kalau memang dalam keadaan mati total seperti ini. Baik, kemungkinan yang pertama rusak adalah bagian kabelnya. Catat ya teman-teman, jadi kemungkinan yang pertama adalah kabelnya. Yang kedua adalah spoolnya. Spoolnya itu bagian gulungan spoolnya di dalam, atau sering disebut kalau orang-orang awam sering bilang mesinnya lah, bisa dibilang begitulah. Nah yang ketiga, kemungkinan kerusaknya adalah bagian saklar depan ini. Stop kecepatan antara 1, 2, 3 sampai 5. Itu kemungkinan yang ketiga. Dan kemungkinan yang keempat yang rusaknya adalah bagian saklar di bagian ini, yang akan memutus bagian kabel di bagian salah satu dari kabel ini. Mungkin palingan di sini, bagian sini ada di sebelah sini. Jadi untuk memastikan itu di mana yang rusaknya di antara yang keempat kemungkinan itu, kita akan bongkar blendernya. Jadi membongkarnya saya nggak videokan lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi setelah pembongkaran beginilah keadaannya. Jadi yang pertama ini kabelnya yang kita akan periksa pertama. Kabel ini, baru nanti di bagian saklar ini, saklar yang saya sampaikan tadi di atas tadi. Baru saklar ini kalau memang apa, baru spoolnya lah kita periksa. Oke, jadi pertama-tama kita akan periksa bagian kabel ini, apakah belum rusak atau sudah nggak bisa diakalin lagi. Ini kabelnya masuk di bagian dalam ya, jauh banget. Ya masih bisa sih dicek. Oke, kita cek pakai avometer. Oke, kita cek pakai avometer. Nah, di bagian dioda, oke, udah nampak. Kalau belum putus nanti berarti nyambung di angkanya 00 ya. Oke, angkanya 00. Oke, kita coba cek bagian kabelnya. Kabel satunya masuk ke bagian ini, saklar ini. Coba cek. Nggak nyambung ya. Coba yang satunya. Nah, di sini juga nggak nyambung. Salah ya. Oh, bagian ini, bagian bawah nggak nyambung. Tidak nyambung. Coba sebelah. Nah, ada tanda-tanda kehidupan. Nah, itu 00 ya.
Jadi berarti kabel bagian satunya bagus ya. Coba kita akan periksa di bagian yang satunya. Agak sulit ya. Oke, jadi kabelnya bagus ya. Hampir menunjukkan 000. Mungkin karena agak berkarat saja, jadi 0,00001. Oke, jadi kabelnya bagus. Sekarang coba kita akan periksa di bagian saklar ini. Step 1 di bagian kemungkinan 1 masih bagus. Keduanya coba kita akan pencet. Nah, di sini juga bagus. Menunjukkan 00. Kalau dilepas putus. Kalau ditekan oke, nyambung. Sekarang di bagian nomor 3-nya. Nanti kita tes lah bagian ini. Langsung ke bagian 10 aja dulu. 10. Nah, oke teman-teman, jadi setelah saya periksa-periksa, saya agak ragu, jadi untuk lebih cepat untuk memvonis yang mana yang rusaknya antara saklar ini atau bagian spoolnya, nanti saya akan langsungkan saja kabel ini. Dari sini saya potong dulu, saya lepaskan, baru saya sambung ke salah satu di bagian warna kuning ini. Warna kuning ini nanti kita akan lihat tahu bagaimana apakah dia berputar atau tidak. Mudah-mudahan pengerjaan ini jangan sampai salah ya. Oke teman-teman, jadi kita langsungkan saja dulu. Kita coba copot bagian ini. Oke, satu sudah siap. Bagian warna kuning di sini kita coba di bagian warna kuning aja. Kita coba tes, kita coba potong aja dulu. Oke. Bagian tengahnya kita potong. Oke, lepas. Oke. Oke, kita pasang dulu. Oke. Kalau hidup nanti berarti saklarnya yang rusak ya. Nggak sulit ya, karena memang ini udah lama banget. Jadi harus dibersihkan banget. Kuningannya nggak apa lagi. Teman-teman yang masih pemula, kalau memang Anda tidak terlalu tahu seperti apa bagian rangkaian spool atau cara kerjanya, jangan pernah dicoba seperti yang saya lakukan tadi ini. Jadi kalau Anda mengerti sedikit boleh ya. Anda bisa paham, karena kalau dijelaskan secara detail itu waktunya sangat. Oke, jadi sudah saya sambungkan langsung di sini. Kita akan coba, memberanikan diri mencobanya. Oke, kita akan coba colok. Apakah tidak kosong? Oke, jadi berputar ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa bagian saklar ini yang bagian yang rusaknya. Coba ya. Oke. Jadi berputar tadi bagian spool ini dalam. Coba.
tapi cukup berapi-api ya, karena di dalamnya ada apa itu namanya, ada alat yang tertentu itu yang bisa habis kayak apa itu namanya ya, saya kurang tahu apa namanya sih di dalam bagian spool ini. Nanti saya periksa ulang. Yang penting blender ini sudah kita temukan apa yang menjadi kerusakannya. Kenapa blender ini mati total, itu bukan karena rusak di bagian spoolnya atau bagian saklar ini atau bagian kabelnya, namun rusaknya di bagian saklar untuk bagian kecepatannya. Jadi demikian saja vlog saya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang penting kalau pertama-tama kali kalau diperbaiki blender, kita akan periksa satu persatu, mulai dari kabelnya, ininya, saklar ini, baru bagian yang seperti yang tadi. Kalau memang bisa Anda perbaiki satu persatu bisa, kalau memang nggak sabaran juga seperti saya, bisa dilangsungkan saja untuk memastikan di mana yang bagian yang rusaknya. Oke teman-teman, demikian saja vlog hari ini. Saya dari Polonius, Kota Gunung Stoli, Bali Tendate. Yahoo.